Saat ini Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kedua ponsel ini menarik perhatian karena menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. iQOO Z9 dijual di Indonesia dengan harga sekitar 4,7 jutaan untuk varian 12/256 GB. Sementara Infinix GT20 Pro dibanderol sekitar 4,5 jutaan untuk varian 12/256 GB. Dengan harga yang hampir sama, kedua ponsel ini layak untuk disandingkan dan dibandingkan. Kami akan membantu kalian mencari tahu perbedaan antara kedua ponsel tersebut sehingga kalian tidak bingung memilih antara iQOO Z9 dan Infinix GT20 Pro. Menariknya, kedua ponsel ini akan diluncurkan bersamaan pada 21 Mei 2024 di Indonesia. Jadi simak pembahasan lengkap kami untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail. Yang pertama dari segi bodi dan desainnya. iQOO Z9 hadir dengan desain kamera belakang yang unik berbentuk oval, mengusung 3 kamera belakang yang mencakup kamera utama, kamera makro, serta LED flash. Bodi belakang ponsel ini masih menggunakan bahan plastik dengan bobot 194 gram dan dilengkapi dengan rating IP64 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan percikan air. Pada Infinix GT20 Pro, lampu RGB berbentuk C ini ditingkatkan dengan kemampuan menampilkan sekitar 8 efek warna yang berbeda secara acak. Selain itu, lampu ini juga dapat berkedip dan berubah warna sesuai dengan interaksi pengguna saat bermain game, menambahkan dimensi visual yang lebih dinamis. Dari segi bobot, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Infinix GT20 Pro memiliki berat 194 gram. Secara keseluruhan dari sisi desain, kami lebih memilih Infinix GT20 Pro yang menawarkan tampilan lebih kekinian dan modern dibandingkan dengan iQOO Z9 yang cenderung standar saja. Yang kedua dari segi layarnya. Infinix telah memberikan peningkatan spesifikasi layar pada model terbarunya dengan mengadopsi panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,78 inci dan refresh rate 144 Hz. Layar ini juga mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision serta memiliki sertifikasi Wide Final L1 yang memungkinkan pengguna menikmati konten Netflix Dolby Vision. Dengan kecerahan maksimum hingga 1300 nits dan dilindungi oleh Gorilla Glass 5, layar ini memberikan peningkatan kualitas yang signifikan dibandingkan model sebelumnya. iQOO Z9 juga hadir dengan spesifikasi layar yang serupa dengan Infinix GT20 Pro, namun layar iQOO ini lebih jernih. Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz serta touch sampling rate 480 Hz. Layar ini juga mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision serta memiliki sertifikasi Wide Final L1 yang memungkinkan pengguna menikmati konten Netflix dengan Dolby Vision. Dengan kecerahan maksimum hingga 4500 nits dan dilindungi oleh Gorilla Glass 5, layar iQOO Z9 memberikan peningkatan kualitas yang signifikan dibandingkan model sebelumnya. Dari segi layar, meskipun tidak terlihat perbedaan yang besar, angka spesifikasi menunjukkan iQOO Z9 unggul dalam hal kecerahan puncak yang sangat tinggi, membuatnya nyaman untuk digunakan di luar ruangan yang terik. Yang ketiga dari segi chipsetnya. Infinix GT20 Pro telah mengadopsi chipset MediaTek Dimensity 8200 yang dibangun menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer terkini. Chipset ini dikenal luas di kalangan penggemar teknologi sebagai salah satu komponen paling maju dan sering menjadi topik hangat di industri smartphone. Infinix GT20 Pro tersedia dengan pilihan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB menggunakan LPDDR5X dan UFS 3.1. Perangkat Infinix GT20 Pro menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka pengguna XOS 14. Pengguna juga dijanjikan akan mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan, sementara pendahulunya saja cuma dapat update OS Android sekali saja. Sementara itu, iQOO Z9 juga hadir dengan chipset powerful Snapdragon 7 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer yang setara dengan Dimensity 8200. Kedua chipset ini memiliki performa yang hampir setara dengan perbedaan yang sangat tipis. Selain itu, iQOO Z9 dilengkapi dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB berteknologi LPDDR5 dan UFS 3.1. iQOO Z9 menggunakan Android 14 dengan antarmuka terbaru Vantage OS, juga mendapat jaminan pembaruan OS Android sebanyak 2 kali dan pembaruan keamanan sebanyak 3 kali. Namun Infinix GT20 Pro memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan iQOO Z9. Infinix telah membenamkan teknologi Pixel World
yang memungkinkan pengguna bermain game dengan 120 fps bahkan pada game yang sebenarnya tidak mendukung 120 fps. Dari skor AnTuTu, Infinix GT20 Pro mencatat skor sekitar 894.000 mendekati 900.000, sementara iQOO Z9 mencetak skor sekitar 866.000. Jika orientasi kalian adalah gaming, Infinix GT20 Pro merupakan paket lengkap karena memiliki fitur gaming dan chipset yang lebih bertenaga dibandingkan iQOO Z9. Yang keempat, dari segi kameranya. Infinix memutuskan untuk menanamkan kamera utama 108 megapiksel OIS dengan sensor Samsung HM6, serta kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel, serta selfie kamera 32 megapiksel. Namun ada satu kekurangan yang terasa signifikan. Infinix telah menghilangkan lensa ultra-wide dari rangkaian kamera ponsel mid-range mereka. Dalam hal perekaman video, Infinix GT20 Pro menyediakan kemampuan merekam video 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya tetap pada resolusi 2K yang dianggap cukup untuk video selfie dan panggilan video. iQOO Z9 menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan OIS dan sensor Sony LYT600 serta kamera makro 2 megapiksel. Untuk selfie, iQOO Z9 memiliki kamera 16 megapiksel. Ponsel ini mampu merekam video 4K pada 30 fps, namun kamera depan hanya mendukung perekaman hingga resolusi Full HD+. Namun di harga 4 jutaan, sensor Sony yang digunakan pada iQOO Z9 sangat bagus dan juga digunakan di ponsel mid-range seperti Poco F6 dan Realme 12 Plus. Sementara itu, sensor kamera yang digunakan oleh Infinix GT20 Pro biasanya ditemukan pada ponsel di kisaran harga 2-3 jutaan seperti Realme 11. Hal ini membuat iQOO Z9 memiliki keunggulan dalam hal kualitas sensor kamera dibandingkan Infinix GT20 Pro. Yang kelima, dari segi konektivitasnya. Baik iQOO Z9 maupun Infinix GT20 Pro memiliki fitur konektivitas yang sama termasuk Bluetooth 5.4. Koneksi NFC, sistem pendingin vapor chamber, pemindai sidik jari di bawah layar. Ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP64, sensor giroskop, serta USB-C 2.0. Dalam paket pembelian, Infinix GT20 Pro memberikan beberapa aksesori gratis untuk meningkatkan pengalaman penggunaan. Ini termasuk case pelindung untuk menjaga keamanan smartphone, fan cooler yang efektif untuk mendinginkan perangkat selama sesi gaming yang intens, serta finger grip untuk bermain game. Sementara itu, iQOO Z9 dari segi kelengkapan gaming belum sekomplit Infinix GT20 Pro dan hanya menyediakan aksesori standar seperti ponsel lainnya. Kedua ponsel ini memiliki kekurangan yang mencakup tidak adanya slot kartu memori eksternal dan juga tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Yang keenam, dari segi baterainya. Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 merupakan dua ponsel yang menonjol dengan kapasitas baterai dan kemampuan pengisian daya yang luar biasa. Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian daya 45 Watt. Sementara iQOO Z9 hadir dengan baterai yang lebih besar yakni 6000 mAh yang mendukung pengisian daya 80 Watt. iQOO Z9 menawarkan kapasitas baterai yang lebih besar dan pengisian daya yang lebih cepat, sementara Infinix GT20 Pro harus mengakui kekalahan telak atas iQOO Z9 ini. Yang ketujuh, dari segi harganya. Berikut ini adalah referensi harga dari kedua HP tersebut yang bisa kalian lihat sendiri sebelum membeli. Infinix GT20 Pro ditawarkan dengan harga Rp4.499.000, sedangkan iQOO Z9 dibanderol lebih tinggi yakni Rp4.699.000. Meskipun Infinix GT20 Pro lebih terjangkau, ponsel ini menawarkan spesifikasi yang tangguh dan cocok untuk gaming jika dibandingkan dengan iQOO Z9 yang memiliki harga lebih mahal. Dengan budget di 4 juta kecil, Infinix GT20 Pro bisa menjadi pilihan utama untuk pengalaman gaming yang optimal, terutama karena chipset yang lebih unggul dibandingkan iQOO Z9 dalam kisaran harga tersebut. Secara keseluruhan, iQOO Z9 menonjol dengan baterai besar 6000 mAh dan pengisian cepat 80 Watt. Layar super jernih dengan kecerahan 4500 nits serta sensor kamera Sony yang dianggap lebih unggul dari Samsung. Di sisi lain, Infinix GT20 Pro menawarkan keunggulan dalam desain chipset dan fitur konektivitas yang melengkapi kebutuhan gaming.
Dengan budget sekitar 4 jutaan, kecenderungan kami lebih condong pada Infinix GT20 Pro yang lebih terjangkau daripada iQOO Z9 namun menawarkan spesifikasi yang lebih baik. Namun jika anggaran kalian mencapai atau melebihi 4,7 jutaan, iQOO Z9 menjadi pilihan yang jelas tanpa ragu. Ponsel ini tidak hanya cocok untuk gaming, tetapi juga seimbang untuk penggunaan sehari-hari secara keseluruhan.